Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Sebagaimana yang sudah kalian pelajari di materi sebelumnya, bahwa tabel distribusi frekuensi itu ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti. Di antaranya adalah kita harus mengetahui berapa jumlah datanya, kemudian berapa nilai terbesar, berapa nilai terkecil, berapa rentang di antara data-data tersebut, kemudian berapa panjang kelasnya, dan berapa jumlah kelas yang harus kita siapkan. Oke, baiklah. Kita akan mulai ke tutorialnya bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, silakan dibuka Excel-nya. Misalkan saya memiliki data-data, ini sembarang saja ya, saya memiliki data sembarangan saja. Ini kurang lebih ada 7 dikali 5 ya, ini kurang lebih ada 35 data. Nah, kalian bisa menggunakan data-data penelitian yang kalian miliki atau data apa saja yang sudah kalian miliki gitu ya. Maka yang pertama adalah setelah kalian kopikan ke Microsoft Excel-nya, kalian blok, kemudian untuk memudahkan kita kasih nama saja. Ini bebas ya namanya, misalkan saya mau kasih nama saya sendiri, Dian. Oke, sehingga si seluruh data ini saya jadikan atau beri nama Dian, data Dian. Oke, setelah itu di sini kita siapkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi, tentu saja tadi yang sudah saya bilang bahwa kita butuh berapa jumlah data, berapa nilai terbesarnya, berapa nilai terkecilnya. Kemudian untuk mencari atau mengikuti aturan Sarges, yaitu kita harus mengetahui berapa rentang datanya, kemudian banyak kelas yang harus kita siapkan, dan berapa panjang kelasnya. Oke, baik, kita mulai ya. Bahwa misalkan yang pertama, untuk mencari jumlah data, kita cukup menggunakan rumus sama dengan count semua data ini. Karena data ini tadi kita sudah beri nama Dian, maka kita ketikkan saja. Lalu kita tinggal tekan enter. Maka ini jumlah data keseluruhan ini memang 35 ya, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya adalah untuk mencari nilai terbesar. Untuk mencari nilai terbesar, kita cukup menggunakan rumus sama dengan max dalam kurung nama datanya. Nah, tadi kita beri nama Dian. Maka tekan enter. Maka kita bisa mengetahui bahwa nilai terbesar dari data-data yang tadi adalah 96. Begitupun untuk nilai terkecil. Kita cukup menggunakan rumus sama dengan min dalam kurung data. Dian ya, Dian. Sama dengan. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa jumlah datanya 35, nilai terbesarnya 96, nilai terkecilnya 28. Kemudian selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Kita tahu bahwa rentang itu adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Sehingga kita bisa tulis di sini bahwa sama dengan mana nilai maksimalnya? Nilai maksimalnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai minimal, yaitu adalah ini, 28. Sama dengan. Nah, kita sudah mengetahui rentang nilainya. Kemudian untuk mengetahui banyaknya kelas. Dari aturan Sturges, untuk menghitung banyaknya kelas itu adalah 1 plus 3,3 dikali log n. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita cari. Kita tinggal tulis rumusnya sama dengan 1 plus 3,3. Jangan lupa kasih tanda bintang sebagai tanda kali. Kemudian kita ketik log dalam kurung n-nya berapa? N-nya adalah jumlah data. Tadi kita sudah peroleh jumlah datanya adalah 35. Oke, kurung tutup, enter deh. Nah, kita sudah mengetahui banyaknya kelasnya adalah 6,0954. Kita ketahui bahwa kalau namanya banyak kelas itu kan tidak boleh dalam bentuk angka desimal. Jadi kita bulatkan saja, kita bisa ambil 6. Oke. Selanjutnya, untuk mencari panjang kelas, ini untuk menentukan panjang kelas ini adalah
fungsinya adalah untuk menentukan batas atas dan batas bawah dari suatu interval. Jadi rumusnya itu adalah rentang dibagi banyaknya kelas. Jadi ya sudah, kita klik berarti rentangnya adalah, jangan lupa pakai sama dengan, rentang dibagi banyaknya kelasnya tadi kita menggunakan 6 untuk pembulatannya. Jadi kita bagi sama dengannya pakai enter ya. Maka kita boleh membulatkannya 11 atau 12. Oke, saya ingin 12 saja deh. Oke, kalau begitu. Selanjutnya, kita akan menentukan batas kelas. Nah, batas kelas ini fungsinya adalah untuk menentukan batas atas atau tepi batas-batas dari interval-interval. Rumusnya itu adalah nilai terkecil ditambah panjang kelas dikurang 1. Oke, kita cari sekarang sama dengan nilai terkecilnya itu adalah 28. Jangan lupa dikurung buka dulu ya. Nilai kecilnya 28, kemudian ditambah panjang kelasnya 12, tadi yang sudah kita bulatkan, dikurang 1. Enter. Jadi sekarang kita punya batas kelasnya adalah 39. Oke, sekarang kita ke tabel. Untuk tabel, karena tadi kita sudah memiliki banyak kelasnya 6, berarti kita isikan di sini kelasnya adalah kelas pertama, kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-6. Kemudian untuk batas bawah atau tepi bawah kita isikan dengan nilai terkecil. Sama dengan nilai terkecilnya adalah 28. Nah, selanjutnya untuk batas kelas atasnya, yaitu tadi kita sudah cari sama dengan nilai terkecilnya adalah 28. Ini ya. Kemudian ditambah tadi panjang kelasnya 12 dikurang 1. Enter. Nah, jangan lupa teman-teman, pada saat kita mencari nilai 39 ini, kita harus mengunci nilai E22 ini. Jadi, kalian sematkan tanda dolar di situ. Ya, tanda dolar. Supaya apa? Supaya nanti rumusnya yaitu dengan kita menggunakan panjang kelas senilai 12 ini terkunci. Oke, selanjutnya untuk kelas kedua, batas bawahnya adalah sama dengan tadi nilai teratas, nilai batas atas di interval pertama tinggal ditambah 1 saja. Gitu ya. Sehingga nanti kita karena rumus ke bawahnya sama, berarti kita tinggal tarik aja. Ini pun sama, kita tinggal tarik aja. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya, untuk menentukan frekuensi, sebaiknya teman-teman blok terlebih dahulu batas atas yang sudah kita cari tadi, kemudian kita beri nama. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan. Nah, tadi saya sudah memberi nama interval untuk kolom ini. Kemudian sekarang kita masuk, ini juga suka-suka ya, misalkan mau diberi nama kamu juga boleh, atau misalkan batas atas juga boleh, itu terserah ya. Nah, saya kasih nama batas atas aja deh. Kemudian sekarang masuk ke kolom frekuensi. Kita blok terlebih dahulu kolom yang mau kita isi untuk frekuensinya. Kemudian kita ketik rumus sama dengan frekuensi. Kemudian kita masukkan data yang awal, yaitu kita kasih nama Dian ya. Kemudian titik koma, nama data kolom batas atas yang kita tulis barusan, batas atas. Nah, jangan lupa teman-teman juga ketik Ctrl Shift Enter. Nah, jadi keluar semua deh. Nah, sekarang apakah ini memang sudah betul? Maka kita bisa mencari kebenarannya melalui sama dengan sum ini blok dari semua selnya, kita enter. Nah, ternyata 35, artinya kita sudah betul bahwa frekuensi yang kita cari itu sesuai dengan jumlah data.
Sekarang kita beralih ke frekuensi relatif. Frekuensi relatif. Jadi untuk frekuensi relatif ini biasanya memang dinyatakan dalam persen. Jadi gampang saja untuk frekuensi relatif kelas pertama yaitu bisa kita cari dengan sama dengan ini frekuensi F1-nya ya, frekuensi di interval pertama dibagi dengan 35 jumlah totalnya lalu dikali 100. Nah, ini dia. Dan jangan lupa teman-teman, pada saat menghitungnya, ini kita harus mengunci O20 karena untuk jumlah totalnya akan selalu digunakan untuk setiap sel sehingga kita sematkan tanda dolar di sini untuk mengunci nilai 35. Nah, sisanya kita bisa tinggal tarik aja karena rumusnya sudah sama dan sudah dikunci. Sehingga kalau kita jumlahkan nih, ini sama dengan sum, ini pasti harus menghasilkan nilai 100%. Gitu. Oke, selanjutnya adalah untuk menentukan frekuensi kumulatif. Oh, lebih dari ini maaf ya, ini harusnya adalah kurang dari. Oke, untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari, kita fokusnya adalah ke batas bawah dari setiap interval. Jadi maksudnya adalah kita fokusnya ke sini 28. Kurang dari 28 ada nggak? Kurang dari 28. Yang nggak ada, orang mulainya itu nilainya atau nilai terkecilnya 28, berarti yang kurang dari 28 adalah 0. Berarti di sini kita tulis saja langsung 0. Kemudian untuk kelas kedua, kurang dari 40 ada nggak? Ya ada dong. Kalau kurang dari 40 kan berarti interval atas ikut ya. Berarti tinggal sama dengan 0 ditambah ini frekuensi kelas pertama. Oke, selanjutnya ini kita tarik saja ke bawah. Nah, kalau misalkan kita tambah satu sel lagi, itu akan mencapai nilai maksimal. Untuk frekuensi kumulatif atau lebih, kita juga fokusnya ke interval yang batas bawah. Jadi 28 atau lebih. 28 atau lebih ada nggak? Ya ada. Orang ini nilai semuanya itu lebih dari 28. Artinya sama dengan 28 atau lebih ini sama dengan nilai maksimal dikurangi 0. Oke. Untuk kelas kedua 40 atau lebih ada nggak? Ada, sama dengan frekuensi kumulatif yang di atasnya, kemudian dikurangi frekuensi kelas pertama. Enter. Kemudian kita tinggal copy aja karena rumusnya sama. Nah, kalau ditambah lagi satu sel itu harus sama dengan 0. Artinya kalau di sini kita tulis 100, ada nggak yang lebih dari 100? Ya tentu saja 0. Atau ada nggak yang kurang dari 100? Ya ada 35. Ini kan semua di bawah 100 gitu ya. Tapi ini nggak usah ditulis. Untuk menentukan titik tengah, mudah saja. Jadi titik tengah ini adalah titik tengah atau nilai tengah-tengah antara nilai 28 sampai 39. Sehingga kita fokusnya ke batas bawah dan batas atas dari setiap kelas, dari setiap interval kelasnya. Rumusnya adalah sama dengan dalam kurung buka 28 ditambah batas atasnya 39 kurung tutup dibagi 2. Nah, jadi nilai 335 ini adalah nilai tengah-tengah yang berada di antara nilai 28 sampai 39. Untuk kelas-kelas selanjutnya kita tinggal tarik saja karena rumusnya akan sama. Nah, ini dia selesai deh. Jadi, ini adalah tutorial bagaimana caranya untuk menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.